Monggo kopinya Pak, diminum dulu sebelum nggak enak. Iya Bu, ini diminum. Oh Pak, akhir-akhir itu mulutku rasanya keren banget. Padahal aku tuh udah banyak minum loh Pak. Waduh, kenapa ya Bu ya? Coba ditonton dulu ini acaranya, kayaknya pas ya. Halo, selamat pagi. Ketemu kembali di acara Mitos atau Fakta. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yang banyak nih ditanyakan sama penonton di rumah, yaitu tentang kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Oh iya Pak. Oh ini acara bagus ini. Pas banget, temanya juga lagi lansia. Ini pasti banyak ilmunya buat kita. Betul. Hari ini sudah datang bintang tamu yang luar biasa, yaitu Dr. Danti. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Nah, di sini nanti kita akan membahas tema tentang kesehatan gigi dan mulut khususnya pada lansia, Dokter. Jadi mungkin sebelum kita tanya jawab, seperti biasa kita ada kuis dulu nih Dok sama penonton. Nah, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke penonton, nanti penonton yang pilih apakah itu mitos ataukah fakta. Nah, untuk lebih tepatnya nanti silahkan dokter yang menjelaskan begitu ya Dok. Oke, penonton di studio sudah siap. Jadi di bawah kursinya ada dua tulisan ya nanti, mitos sama fakta. Nah, saya akan mengajukan beberapa masalah terkait tema hari ini. Nanti penonton pilih apakah itu mitos ataukah fakta. Nah, untuk itu lanjut ke pertanyaan pertama dulu mungkin ya. Jadi semakin keras mengikat gigi justru semakin baik. Apakah itu mitos atau fakta? Dok, kira-kira mitos atau fakta ya Dok? Ya, jadi kalau kita menyikat gigi semakin keras, semakin bersih itu adalah mitos. Kenapa? Karena jika gigi disikat dengan keras secara terus-menerus, lama-lama lapisan giginya juga bisa ikut terkikis. Selain itu, jika menyikatnya terlalu keras juga bisa melukai gusi dan menyebabkan gusi turun. Kalau gusinya turun lama-kelamaan, bagian gigi yang harusnya tertutup gusi bisa jadi terbuka. Nah, efeknya malah bisa bikin gigi menjadi sensitif. Ada yang merasakan seperti itu? Nah, maka dari itu alangkah baiknya kita menyikat gigi dengan perlahan, menggunakan sikat dengan bulu yang lembut dan dilakukan dengan cara yang benar. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, kalau gigi palsu itu hanya dipakai oleh orang tua, mitos atau fakta? Kira-kira mitos atau fakta ya Dok? Nah, itu juga jawabannya adalah mitos. Jadi gigi palsu atau gigi tiruan bisa digunakan di semua umur pada orang yang membutuhkan, termasuk anak muda dan remaja. Karena gigi palsu fungsi utamanya menggantikan gigi yang hilang. Misalnya saja remaja yang hilang giginya karena kecelakaan. Nah, itu lebih baik diganti dengan gigi palsu. Selain supaya tetap bisa makan dengan baik, gigi palsu juga bisa berfungsi menjaga agar gigi lawannya tidak turun atau lepas. Kemudian menjaga fungsi bicara supaya suara tetap dapat terucap dengan jelas, dan tentu bisa memperbaiki estetik biar nggak kelihatan kalau ompong. Oke, kita lanjut ke kasus terakhir nih. Jadi mulut terasa kering sering dirasakan oleh para lansia. Nah, apakah semakin bertambahnya usia, maka semakin berkurang pula air liur yang ada di rongga mulut? Itu apakah mitos atau fakta? Itu apakah mitos atau fakta ya Dok? Nah, kalau itu fakta. Jadi jika mulut sering terasa kering padahal sudah banyak minum air, kita harus berhati-hati dan segera untuk memeriksakan ke dokter gigi. Ada gejala mulut kering yang disebut dengan serostomia. Nah, serostomia ini sering terjadi pada orang lanjut usia, tetapi orang muda juga mungkin saja bisa terkena. Gejala mulut kering ini disebabkan karena berkurangnya aliran ludah atau air liur yang dihasilkan untuk membasahi mulut. Faktor penyebabnya banyak, diantaranya adalah usia itu tadi. Jadi ketika sudah lansia, banyak organ tubuh yang mengalami kemunduran fungsi. Nah, kelenjar penghasil ludah ini juga bisa kena. Jadi untuk mendapatkan terapi lebih lanjut, bisa langsung datang saja ke dokter gigi ya. Wah, menarik sekali Dok obrolan kita hari ini. Makin bertambah banyak ilmu juga pasti untuk kita, terutama untuk para penonton di studio maupun di rumah, di mana tinggal bersama lansia khususnya. Apakah itu orang tua mungkin, atau kakek, atau nenek. Nah, jadi bisa untuk edukasi ke orang tua mereka sehingga bisa menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, begitu Dok. Saya mengucapkan terima kasih banyak Dokter Danti sudah hadir di acara kami. Untuk penonton di studio, saya mengucapkan terima kasih juga untuk penonton di rumah dimanapun Anda berada. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk penonton semuanya. Sampai bertemu kembali di acara kita minggu depan. Sampai jumpa. Walah, selama ini ternyata itu toh Pak penyebabnya. Nah, untung kita nonton acaranya kan, jadi nambah ilmu banget toh. Iya ya Pak.
Ya wis kalau gitu besok kita ke dokter gigi yuk Pak. Nggak bisa Boleh. dibiarin ini. Walaupun sudah tua, kesehatan gigi dan mulut kita tuh harus dijaga. Ayo kita besok ke dokter gigi ya. Ayo Pak.